kita menyanyikan lagu sejenak, ya. Yang keras. Judul lagunya saja apa? Maju tak? Berarti kalian harus semangat, ya. Semangat dalam pembelajaran juga sesuai dengan judul lagu. Semangat enggak? Semangat, ya. Terus kemudian di situ ya untuk mengawali materi pada pagi hari ini yaitu mengenai pengertian Pancasila. Bisa kamu lihat tuh, yaitu Panca berasal dari kata Panca yang berarti 5 dan Sila berarti dasar. Kemudian dari KBBI Pancasila sebagai dasar negara serta falsafah bangsa negara yang terdiri atas 5 dasar. Kemudian di situ ada pengertian kunci Pancasila. Di buku LKS pun juga ada. Sekarang kamu buka buku pelajaran pada pagi hari ini yaitu Pendidikan Pancasila. Silakan dibuka bukunya bersama dengan LKS-nya. Kemudian nilai-nilai Pancasila di dalam LKS ada enggak? Ada, yaitu mulai sila ke-1 sampai sila ke-5. Sudah ada di dalam LKS? Sudah. Kemudian faktor penyebab penyimpangan nilai-nilai, ya ini juga nantinya yang mau kita pelajari, ya. Kemudian solusinya nanti apa? Kemudian setelah itu kita akan sampai pada pembentukan kelompok, ya. Pada pagi hari ini Bu Yayu ya akan membentuk menjadi 5 kelompok, ya. Pancasila ini nanti untuk kelompok 1, ya, penyimpangannya apa, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kemudian kelompok 4, kemudian kelompok 5, ya. Silakan membentuk kelompok 1. Sini ya, kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 5. Kelompok 1 ya mengamati tadi gambar sila ke-1, kemudian kelompok 2 mengamati sila kedua, ya. Kelompok 2 mengamati sila kedua, kelompok 3 mengamati sila ketiga. Yang pertama ini ya, kelompok 1 mengamati sila ke-1, kemudian kelompok 2 ya, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5, ya. Tuh, perintahnya di situ carilah nilai-nilai Pancasila, ya, sila ke-1 sampai ke-5 sesuai dengan kelompoknya ya, yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang ada di lingkungan kita. Kemudian kalian melakukan analisis mengenai penyimpangan-penyimpangan sila tersebut. Yang ketiga, setiap kelompok menuliskan faktor-faktor penyebab dari nilai-nilai penyimpangan tersebut, ya. Ini udah. Kemudian yang belum ada di situ yaitu nanti kalian akan menyimpulkan, ya, menyimpulkan solusi nilai-nilai sila ke-1 sampai ke-5 itu kan sesuai dengan kelompoknya tadi ya, yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian rumuskan analisis dilakukan oleh kelompok, kemudian tulis hasil solusi penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir buat laporan hasil analisismu. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian untuk membahas tugas tadi. Silakan berdiskusi.
dibaca soalnya. Apa soalnya, Deris? Ya. Maksudnya pertanyaan mengenai penyimpangan sila-sila Pancasila, ya. Kalau kamu dari kelompok 5, ya, berarti yang harus kamu amati, ya, harus kamu analisis itu adalah mengenai sila ke-5 di lingkungan sekitar kamu, ya. Kira-kira apa yang terjadi, ya, mengenai penyimpangan atau kata lain tidak sesuai dengan sila ke-5? Pasti banyak sekali, ya. Tuh, sudah jelas jadi? Nah, sudah jelas. Kelompok lain ada yang bertanya? Kalau belum jelas silakan bertanya, ya. Kelompok 5 anggota: 1 Anas, 2 Aulia, 3 Alia, 4 Aira, 5 Zaka. Hasil diskusi kelompok 5. 1. Nilai-nilai Pancasila kelima yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, diantaranya korupsi, boros, dan bermegah-megahan. 2. Contoh penyimpangan nilai sila kelima yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa adalah korupsi, di mana korupsi adalah ketidakjujuran yang dilakukan oleh seseorang yang dipercaya oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan. 3. Faktor-faktor penyebab penyimpangan sila kelima, di antaranya A. Kurangnya peranan pendidikan, B. Salah dalam proses belajar, C. Tidak terbiasa adil sejak kecil, D. Kurangnya tanggung jawab dan kesadaran atas hak orang lain, E. Mementingkan diri sendiri atau bahasa lainnya egois, dan F. Lupa akan tanggung jawabnya sendiri. 4. Solusi menangani penyimpangan nilai Pancasila sila kelima seperti korupsi diantaranya adalah 1. Mengedukasi dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung penerapan nilai Pancasila. 3. Sanksi sosial. 4. Jujur dan bertanggung jawab. Dan 5. Mengajarkan dan menerapkan sikap adil sejak kecil. Operasi untuk kelompok 5, ya. Hasil diskusi dari kelompok 5 itu tadi, ya. Kemudian dari hasil diskusi itu, ya, mengenai sila kelima bisa disimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan, ya, dari sila kelima tadi? Apa kira-kira, Rizky, ya, dari semua, ya, yang sudah kamu analisis, ya, mengenai sila kelima, kesimpulan dari analisis ini kira-kira apa, Rizky? Bahwa kita sebagai harus apa? Harus bisa memiliki sikap yang adil. Ya, terus apa lagi? Terutama sebagai pelajar, ya, sebagai pelajar, apa kesimpulan dari sila kelima? Kalian sebagai pelajar harus yang bagaimana? Tidak bolos sekolah. Ya, tidak bolos sekolah. Kemudian apa lagi? Jujur. Terus apa lagi? Tidak mencoba belajar. Ya, bersikap apa lagi? Dengan sesama teman. Tidak membeda-beda. Ya, atau dikatakan bersikap adil, ya, sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang dari Pancasila sila kelima apa ya kira-kira? Mungkin ada yang ingat atau lupa? Apa, Rizky, kira-kira? Lambangnya apa? Padi dan kapas. Ya, padi dan kapas. Kalau sila ke-1? Tang. Sila kedua? Santai. Rantai. Sila ketiga? Dan beringin. Ya. Sila keempat? Sila kelima? Ya. Nanti khusus Rizky ada ribetnya, ya. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, silakan duduk. Sekarang saya ingin, ya, dari masing-masing kelompok itu membuat refleksi dari pembelajaran pada pagi hari ini. Isi refleksi apa? Ya, isi refleksi apakah yang kamu rasakan pada pembelajaran pagi hari ini menyenangkan atau tidak?
bisa kamu ambil dari pembelajaran pada pagi hari ini ya. Silakan kamu tulis refleksinya, nanti dikumpulkan kembali untuk hasil refleksi ya. Setelah kamu mengumpulkan refleksi, nanti kamu bisa membuka HP kamu ya untuk tes formatif ya, yang sudah saya bagikan linknya. Tapi sebelumnya silakan kamu tulis refleksi kamu ya, refleksi kamu, kemudian dikumpulkan ke Bu Yayu. Silakan mengenai pembelajaran pada pagi hari ini. Kamu tulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Pada pembelajaran hari ini seru dan menyenangkan. Metodenya pembelajaran hari ini sudah selesai. Pembelajaran hasil dan bukti pada pembelajaran pada pagi ini sangat menyenangkan dan mudah dipahami. Metode yang dilakukan saat pembelajaran sangat sesuai. Pada materi hari ini kelompok 5 merasa senang karena materi mudah dipahami, dan pada materi ini bisa mengajarkan kita betapa pentingnya bekerja sama. Semua kelompok sudah mengumpulkan dan mengutarakan hasil refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan kalian membuka HP kalian masing-masing. Ya, di situ ada link yang sudah Buya kirimkan, yaitu mengenai soal tes formatif ya, yang pengerjaannya memakai apa? Memakai apa? Google Form ya. Silakan dikerjakan. Itu soalnya ada 1 sampai 10 ya. Ada 1 sampai 10 nomor. Pembelajaran pada hari ini berjalan sesuai dengan yang kita inginkan ya. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang ya, kita akan mempelajari yaitu fungsi Pancasila sebagai apa? Selain sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai apa lagi? Sumber hukum. Bisa tak? Pancasila sebagai sumber hukum ya. Nanti pada pertemuan yang berikutnya kita akan mempelajari materi seperti itu. Semoga ya materi yang saya berikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk lingkungan, sehingga bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama ya yang menyimpang dari sila-sila ya, sila-sila pertama ya sampai sila ke-5 ya. Sekalian sebagai pelajar
belajar harus berperan aktif, ya, harus selalu mengingatkan seandainya di lingkungan kalian terjadi penyimpangan tersebut, ya. Marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah alamin, ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.